topik umumnya silahkan. Pak, langsung aja Pak ya. Langsung. Sorry, mohon izin. Ini nanti kita sampai jam berapa ya? Jam berapa? Jam 5 ya? 9 malam? Jam 5:30 menit lagi ya? Makanya. Nggak apa-apa, cepat aja. Langsung aja Pak. Silakan Pak. Langsung aja dulu ya. Siapa? Saya minta waktu 15 menit dulu buat cerita, kemudian kita ngobrol ya. Oke. Ceritanya akan ada dua topik. Karena ini banyak sekolah, saya akan ngasih cerita tentang sekolah juga supaya sekolah kita bisa pintar. Kemudian satu lagi adalah urusan pelindungan data pribadi. Ini salah nih nulisnya. Bukan perlindungan, salah. Perlindungan tanpa R. Saya juga baru tahu ternyata itu perlindungan. Oke, ini urusan sekolah dulu. Intinya yang buat sekolah, saya pengen ceritain apa yang saya kerjain buat sekolah-sekolah di Republik ini. Kita punya masalah dengan kuota, pulsa, listrik dan sebagainya. Jadi yang pengen saya usulin, kalau bisa kita bikin supaya internetnya di-copy ke sekolah aja. Ngerti maksudnya? Internet di-copy ke sekolah, perpustakaan di-copy sekolah, e-learning di-copy sekolah, ujian di-copy sekolah aja, nggak usah pakai internet, pakai wifi lokal aja, anak-anak nggak usah pakai kuota, nggak usah pakai pulsa, bisa belajar. Gitu ya kira-kira. Saya kasih contohnya, tapi ini contohnya agak curang sedikit. Contohnya ada di Tangerang Selatan. Di Tangerang Selatan, tapi kalau di Tangerang Selatan yang turun adalah wali kota. Karena dia wali kota, jadi dia bisa bikin dari Dinas Kominfo, ini servernya ada di Puspemkot, Pusat Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kemudian di sini ada buat tryout dari kelas 1 sampai kelas 12, semua mata pelajaran ada tryoutnya. Anak-anak di Tangerang Selatan bisa pakai wifi gratis yang ada di kelurahan, kecamatan, masjid. Jadi mereka bisa belajar. Jadi kalau itu Tangerang Selatan agak curang sedikit karena memang bisnis komplainnya memang gerak kayak gitu. Oke. Jadi caranya kayak gitu, mudah-mudahan bisa di-copy di sekolah-sekolah. Sekarang besok saya juga akan ada workshop buat sekolah-sekolah supaya bisa bikin server offline ini pakai flash disk doang. Jadi servernya tidak pakai hard disk, pakai flash disknya dicolokin ke komputer, nyalahin langsung jadi server, pasangin wifi lokal, udah nggak usah pakai pulsa apa-apa, bisa belajar. Kalau di SMK ini mau bantu SMP-nya, tolong dibantu supaya bisa try out online, ya pakai jaringan lokal, bisa belajar. Nanti mudah-mudahan nanti masing-masing SMK ini jadi punya nilai-nilai anak-anak SMP ini berapa, nanti anak yang baik bisa ditarik jadi siswa di sekolahnya. Kira-kira kayak gitu. Saya kasih contoh lagi sedikit lagi. Di server yang sama, ini Tangsel, servernya dulu namanya Tangsel Belajar, Tangerang Kota Selatan.go.id, ada perpustakaan. Ini saya bisa download bukunya dari situ. Ini bukunya silahkan di-copy, bukunya punya Diknas, pakai anggaran Republik, jadi bisa di-copy gratis. Boleh saya? Ini urusan buat supaya orang pintar. Sekarang saya ganti topik ke sini, urusan perlindungan data pribadi. Oke, kita lihat aturannya dulu ya. Aturannya aturannya nggak tahu dapat dari mana ya teman-teman ini. Saya nggak tahu, saya dapatnya dari teman-teman di Mastel, Masyarakat Telematika, nyebarin aturannya. Tapi kalau cari di internet kagak ada. Yang sudah ditandatangani nggak ada. Jadi belum nyebar banget aturannya, gitu ya. Tapi kira-kira aturannya kira-kira inilah cara berpikir pemerintah ya, punten Pak. Ini ada dari kepolisian, jadi kalau saya salah ngomong saya bisa ditangkap. Jadi saya berani dulu saya sebenarnya. Direkam. Iya, saya kan rekam, saya lagi ngerekam. Saya lagi ngerekam layar dan saya akan upload. Kira-kira aturannya gini, cara berpikir pemerintah kira-kira gini. Jadi data pribadi tahulah kayak nama, tanggal lahir segala macam itu ya. Sama pendapat kita di media sosial termasuk data pribadi sih sebenarnya. Oke. Aturannya, cara berpikirnya gini. Di aturan yang ada, nanti kalau nggak saya coba tarik ke atas ya. Ini tarik ke atas, ini saya naikin ke atas. Ini dia, udah sampai atas. Di aturan yang ada ada yang namanya pengendali
data pribadi, ada yang namanya prosesor data pribadi. Kuncinya dua itu. Pengendali adalah yang kontrol data pribadi. Contoh, Depdagri dia kontrol KTP. Contoh, imigrasi dia kontrol paspor. Contoh, kepolisian, SIM teh polisi bukan ya? SIM polisi. Jadi kepolisian punya data SIM. Oke, itu yang kontrol. Nanti ada yang make, yang proses. Contoh, toko online. Toko online pasti ngomong sama Depdagri buat nanya ini orangnya KTP-nya siapa segala macam. Ada proses, ada yang proses data. Misalnya bank, BCA misalnya dia ada saya baru kemarin ke BCA pengen ngaktifin mobile banking, ada alatnya langsung KTP bapak mana sini ceklek, ngomong langsung ke Depdagri, berarti BCA termasuk yang pemproses. Jadi kira-kira ada dua itu. Oke. Yang nggak ada di sini adalah hackernya nggak ada. Hacker nggak ada dalam aturan undang-undang, nggak ada ya. Nah sekarang kejadiannya adalah ada dua masalah besar. Oke. Aduh, punten ya Pak ya. Punten ya, saya orang baik sumpah. Kata kuncinya gagal. Yang jadi masalah kalau ada kegagalan dari perlindungan data pribadi, itu jadi masalah. Saya coba cari, nah ini dia. Ini masalah. Pasal 46. Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali yang kontrol wajib menyampaikan tertulis paling lambat 3 kali 24 jam. Oke. Tentang ke subjek data pribadi, jadi kita yang punya data, terus sama ke lembaga ke atasnya. 3 kali 24 jam ya dikasihnya. Oke, jangan khawatir, semua bakal melanggar. Bentar Pak. Jadi semua bakal melanggar karena ini omong belak-belakannya ngomong terus terang aja. Buat dapetin data forensik bisa nggak dalam waktu 3 kali 24 jam untuk dunia IT? Susah loh Pak. Susah. Kan ini urusannya forensik. Misalnya data bocor, kita harus punya barang bukti. Kak, soalnya yang harus dilaporin kayak gini, pemberitaan tertulis minimal memuat data pribadi yang bocor. Kapan? Bagaimana? Mampus lu. Terus penanganannya gimana? Pemilihannya gimana? 3 kali 24 jam harus bikin laporan kayak gitu, mati pada semua. Dan ini melanggar semua, jangan khawatir. Yang seru adalah gini. Sorry ya, bentar. Udah gini, kenapa orang ini jadi diam? Kenapa ya? Saya jadi mencurigakan. Yang seru adalah gini, untuk dapat ini semua, ini jujur ya kejadiannya, mau pengontrol atau pemproses, tahunya datanya bocor seringkali bukan karena dia tahu data bocor, tahunya data bocor karena masuk ke media viral. Dan itu viral itu kejadiannya 1 bulan atau 2 bulan atau berapa lama setelah datanya bocor. Jadi ini ada kalimat 3 kali 22 jam pasti dilanggar semua sih. Beres ya? Pelanggaran terjadi, jangan khawatir, beres. Maaf. Jadi yang ditangkap bukan saya Pak, itu tadi Depdagri apa tangkap ya. Beres ya? Dah siap. Nah ini masukan buat teman-teman SMK segala macam. Ilmu yang dibutuhkan di sini apa? Ilmunya forensik, yang terutamanya forensik. Kalau buat nyari kebocoran penyebab bocor segala macam forensik. Tapi untuk bisa mempertahankan kita harus ngerti yang namanya cyber security. Dapat di manakah ilmu tadi? Nah ini kan saya kasih lihat undang-undangnya, kasih lihat masalahnya. Sekarang solusinya sedikit aja. Anda bisa, ini jadi iklan kampus ya, silahkan. Minta maaf, iklan kampus. Ini ada di Institut Teknologi Tangerang Selatan, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Ada kuliah cyber security bisa diambil, dan kalau saya kasih lihat dulu ya, ini kuliah cyber security-nya diterangin. Ini minta maaf nih, teknik ngajar cyber security kayak gini, saya kasih lihat ya. Pertama-tama saya harus ngajarin teknik jaringan yang susah. Ini teknik jaringan susah. Kenapa susah? Contohnya di sini nih satu. Saya kasih icip-icip satu aja lah. Di sini ada tulisan OpenBTS. Berarti saya ngajarin gimana caranya bikin Telkomsel sendiri. Kalau di dunia kepolisian atau intelijen, bagaimana caranya kita bikin alat buat nyadap operator, ya, diajarin, kepaksa. Udah gitu selesai diajarin cara jaringan yang susah, diajarin lagi
bagaimana caranya masuk neraka yang paling dalam. Nah, ini di sini ya. Persiapan hacking, intelijen segala macam diajarin sini masuk neraka. Setelah diajarin masuk neraka, diajarin caranya masuk surga. Ini masuk surga. Jadi sebelum bisa masuk surga harus tahu nerakanya seperti apa dulu, baru diajarin masuk surga. Oke. Setelah diajarin masuk surga, baru yang namanya forensik terakhir itu ini terakhir forensik diajarin. Jadi kuliah ini bisa diakses gratis, nggak usah bayar. Tolong siswa-siswa SMK yang berminat silahkan daftar, dan nanti kalau yang terbaik bisa ini kalau ini saya kasih lihat ya jumlah orang yang daftar ya, saya kasih lihat dulu ya. Ini punten Pak, kondisi Republik memang mengerikan sebetulnya. Saya masuk grades, ini nilai saya bisa melihat jumlah anak-anak yang ambil kuliah ada berapa, totalnya sekitar 10.000 berapa gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih ada 10.400 atau 10.500-an orang yang ikut. Nih ya, hampir 10.600 orang yang ikut. Sekarang kita lihat yang bisa lulus berapa orang ya. Ingat ya, angkanya 10.000 ya. Saya akan back. Kalau yang berhasil dapat nilai 90 bisa dapat ini soalnya. Saya gedein. Sertifikat dikasih buat yang nilainya di atas 90 ya. Oke. Tadi yang ikut pesertanya 10.600 ya. Oke, saya klik di sini. Berapa orang dari 10.000 yang bisa dapat sertifikat? Cuman 103. Beres ya. Bangsa ini yang bisa ya 1%. Tapi jangan khawatir, saya juga pernah ngajar di aparat, pernah ngajar di Mabes segala macam. Kira-kira persentasenya kayak gini juga sih. Tang serius ya itu, dia serius Iya, kalau saya pusing. Kisahnya. Waktu udah habis belum? Seru nih, seru. Dia mas saya tahu di rojin. Kisahnya gini, ini bukan ya Pak ya, bener ya. Ini Pak di Mabes kejadiannya, asli ini keren. Mabes kan banyak bintang-bintang ya. Paling tinggi saya soalnya bintang 7. Ini bintang-bintang datang ke saya, "No, ajarin anak buah gue buat cyber security." Siap. Semangat dong, merah putih supaya bangsa ini pintar. Saya akan turunin Pak pasukan khusus buat belajar. Wah keren loh, dikasih pasukan khusus datang buat belajar cyber security. Bukan anak SMK, nggak level. Pasukan khusus belajar, kono cyber security men. Saya datang ke Mabes nih, bawa server, bawa mikrotik, wifi, langsung pagi-pagi jam 8. Ini server ya. Wah, berlihat server nih server. Saya pasang wifi, jebret wifi, udah nyalain, ceklek, wah nyala. Sekarang saya serang nih, saya sadar passwordnya, ini kelihatan passwordnya ya. Oke, saya tingkatin di serangannya. Saya akan melakukan SQL injection. Nah, pokoknya gue SQL injection. Hajar boleh, dapetin admin database, kelihatan database versi apa, adminnya jebol. Wah, kelihatan tabel-tabelnya. Saya bisa melihat tabel user. Buka tabel usernya, dapat username, passwordnya di hash, di enkripsi, jebolin enkripsinya, pakai journal report, jebol, hancur. Jam 3 sore. Kalau di Mabes kan gitu ya Pak ya? Izin, pakai izin semua. Kalau nggak diizinin, dia nggak bisa ngomong. Izin, tanya. Oh, siap, silahkan. Pak, tadi serangannya sebelah mana ya Pak? Mantap. Jadi sudah dari jam 8, jebol serangan sebelah mana. Dan itu kejadiannya kayak gitu. Dan itu saya sering sekali kayak gitu. Jadi kondisinya seperti itu. Nah sekarang saya kasih lihat kondisi real di lapangan jebolnya seperti apa ya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh lah ngejebolin mah gampang. Masuk Google aja saudara-saudara ya. Ini ilegal. Jangan pernah lakukan hal seperti ini. Seperti saya ini nggak boleh. Harusnya ditangkap sama polisi. Nulisnya gampang di Google. Tulis IKTP. Sah Pak? Sah. Enter. Lihat gambarnya saja cukup. Ya langsung keluar semua IKTP ya. Halus Pan. Data pribadi men, perlindungan. Coba, aduh setolol ini cara menjebolnya sih sebenarnya. Minta maaf Pak, punten. Rakyat Indonesia terlalu pandai. Aduh, semua cukup kayak gini. Mungkin IKTP mah terlalu vulgar ya. Saya gantilah yang rada tidak terlalu vulgar. Kartu keluarga misalnya. Ya kartu keluarga
Ya beres. Mau kartu-kartu yang lain juga bisa, gitu ya, beres ya. Nah yang lebih seru lagi adalah ini jangan deh, direkam soalnya. Biar coba ini handphonenya rata-rata Android kan? Android kalau kita download aplikasi pakai Play Store kan ya? Kita pakai Play Store aja lah. Play Store bisa diakses lewat web juga, namanya play.google.com ya. Play Store bisa diakses. Jadi yang harusnya yang kita lindungi kan pelindungan data pribadi kan melindungi nama, tanggal lahir, alamat, apa segala macam. Nggak boleh sampai informasi tadi kebuka ya. Harusnya, gitu ya. Oke, kita masuk ke Play Store. Kita doxing tadi yang tadi saya kerjain namanya doxing ya, nggak boleh, ilegal, nggak boleh. Tapi pakai Google, ilegal, lihat orangnya. Nah, sekarang kita masuk ke Play Store, masukin kata kuncinya iktp. Legal Pak? iktp nggak ada apa-apanya Pak. iktp enter, langsung keluar aplikasi-aplikasi yang bisa dipakai buat ngecek iktp ya. Oke. Yang bikin siapa? Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Terus di sini juga ada Open, KTP Checker, KTP digital, banyak. Kita ambil yang paling legal, paling bagus, paling sahih. Punya Dukcapil dari Depdagri, kita ambil. Nah, kita lihat di sini contohnya tampilannya. Ya, memang ini kalau yang ditampilkan ini kan data dummy ya, tapi kan berarti data benernya ada. Kita klik aja di sini, jadi kita bisa melihat sebenarnya nick berapa, nama lengkap apa, jenis kelamin ada semua, jangan khawatir, bebas merdeka. Jadi silahkan ditangkap Pak, jangan ya, ini aja Pak ditangkap. Tadi kan dia tuanya jelas, harus ada pelaporan. Nah, ini saya lapor Bapak. Tidak dalam 24 jam, langsung dalam 1 menit saya lapor Pak. Jebolnya segampang ini dah. Itu beres ya. Tapi kan kalau nanti dari aparat bikin webinar saya ngomong kayak gini, saya ditangkap, saya ntar urusannya saya memang berabe, urusan gue mah. Beres ya. Oke, ini contoh real yang terjadi seperti ini. Nah yang jadi masalah adalah barang bukti. Barang buktinya apa? Gitu ya. Nah, sekarang saya kasih lihat lagi di aturan lagi. Ini kita masukin lagi barang bukti. Oke, barang bukti yang sah seperti apa? Nah, nih, ini ada di pasal 64. Alat bukti yang sah dalam undang-undang ini ada 2. Satu, ini ada ahli hukum sebelah situ teh. Hukum acara kan? Ya, tapi mudah masih itu hukum acara, mana gua tahu. Yang hukum acara kan ada pidana, ada perdata. Oh gitu ya. Ya pokoknya apa kata dia lah. Alat bukti sebenarnya dalam hukum acara ada pidana, perdata, pakai yang mana? Jadi pakai barang bukti itu. Yang masalah kalau kita mainan kayak gini kan elektronik. Oke. Nah, ini alat bukti lain berupa informasi elektronik, dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang lain. Udah ada nggak peraturan undang-undang yang ngurus barang bukti elektronik? Belum ada Pak, yang gua khawatir kalau sini nggak tahu, gua tahu. Jadi ada undang-undang yang ngatur barang bukti elektronik, namanya Undang-Undang Informasi sama Transaksi Elektronik. Silahkan dibaca ntar Undang-Undang Transaksi Elektronik. Nah sekarang saya nggak akan bahas terlalu dalam karena waktunya sempit. Saya kasih contoh sederhana aja ya. Kalau saya bikin surat, ini saya bikin surat beneran waktu itu yang undang Bu Ika. Dr. Ika dari Diskominfo Jawa Barat. No, terangin nih buat ASN di Jawa Barat tentang surat tanda tangan elektronik, gitu ya. Sekarang saya pengen nanya di ruang ini, saya bikin surat buat Pak Gubernur ya, Jawa Barat, Pak RK misalnya, Ridwan Kamil, Pak RK dengan hormat, apa, hormat saya, Ono, terus saya taruh scanan ini saya Pak. Tanda tangan saya taruh situ. Saya pengen nanya di sini, kira-kira surat saya sah atau tidak sah? Liars. Saya nggak akan nanya ke aparat, ke polisi. Saya guru-guru SMK aja, karena mereka harusnya lebih pintar kan ya. Sah atau tidak sah? Surat saya bikin pakai Word, saya taruh tanda tangan saya di situ. Sah atau tidak sah suratnya? Bisa nggak jadi barang bukti elektronik? Nah, saya mampus kepada.
Coba. Sah. Tidak sah. Yang benar tidak sah. Jadi tanda tangan di scan bukan tanda tangan elektronik, itu tidak sah, nggak bisa dibawa ke pengadilan jadi barang bukti. Beres ya? Jadi tanda tangan elektronik beda. Waktu itu sebelum saya orang BSSN ngomong tanda tangan elektronik bentuknya QR code, gitu ya. Udah gitu, ono cari dong di Google QR code, kan mau bisa ya. Ambil QR code, saya taruh di surat saya. Sah atau tidak sah? Tidak sah juga. Jadi harus ada ilmunya yang ini. Jadi ilmunya dari mana? Ini balik dari iklan sekolah ono. Aduh, nih ada di sini ya iklan di sini. Ilmunya ada di sini. Kalau mau saya langsung loncat aja lah. Ilmunya tuh ada di sini. Lah, balik deh. Nih, ini ada ilmunya di basic data security. Itu ya, jadi tolong belajar basic data security, di situ diterangin bagaimana cara bikin tanda tangan elektronik yang benar, segala macam diajarin. Secara undang-undang ada masalah besarnya. Jadi kalau di dunia security itu ada 3 komponen. Teknologi, tadi ada teknik enkripsi, apa segala macam, digital, sambungan pakai penggorengan apa segala macam. Teknologi kita jago. Ada orang jagonya. Nanti SMK ini jadi jago-jago. Yang kedua, prosedur atau aturan dan sebagainya kita jago. DPR udah tanda tangan undang-undang ITE, udah tanda tangan undang-undang PDP. Yang paling masalah adalah manusia. Jadi ada 3 komponen: people, proses, teknologi. Disingkat PPT. Gampang kan apanya ya? PPT. Teknologi kita oke, proses oke, people kita banyak tapi kita masalah. Jadi saya sangat berharap sekali di kesempatan ini supaya teman-teman dari SMK bisa memperkuat people-nya tadi, dan bisa ilmunya bisa diambil dari kampus segala macam. Kalau pengen kopi perpustakaan saya juga silahkan, ada 12 tera, belum termasuk bokep, itu 12 tera. Nggak boleh ngomong katanya Bapak Hoki, nggak boleh ngomong kayak gitu, tidak baik. Baik, saya cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Bapak Dadang, Mangga Dadang. Langsung aja lah. Ada yang mau sesi jawab? 12 tera. Iya, kalau mau ilmu yang surat mustaqim pisan lah, 1 tera 2 tera cukup. Ayah. Sok mana? Satu lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, perkenalkan nama saya Dewa Yuli dari Kelurahan Akademisi Unpad. Pertanyaannya ini mungkin dari temanya kan cyber security, undang-undang perlindungan data pribadi. Saya mungkin agak sedikit bukan meloncat ya Pak, ya, agak sedikit di luar. Kenalan kan sok mangga lah. Jadi di sini tadi disebutkan kan untuk jurusan TKJ memang paling diminati, sedangkan pertanian ini memang belum diminati. Tapi ternyata ada memang di Telkom buat Agri Telkom. Ya. Kalau Big Garden buat. Nah, adapun yang saya ingin tanyakan termasuk aplikasi My Agri gitu loh. Ya. Ini kan perubahan teknik informasi. Ya. Adapun dari saya itu bagaimana cara untuk mendukung dan memfasilitasi dari kewenangan kami yang ingin mengembangkan teknologi informasi tapi di ranah pertanian gitu. Jadi ya. Jadi ibaratnya pertanian itu bukan hanya mencapai toko, tapi Ya. kita menggiring kaum milenial ini bahwa pertanian ada inovasi lain gitu. Ya. Mungkin itu pertanyaan saya. Bagaimana jalurnya? Terima kasih. Jalurnya ada di iklan deh, aduh, punten, maaf iklan. Silahkan akses di open course ITTS ACD. Kuliahnya namanya ini Internet of Things. Internet of Things. Oke. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini. Logika ujungnya. Kita pengen kalau bertani kalau beras besarnya sama semua. Misalnya kita beternak ayam, ayamnya hasilnya sama semua. Kita beternak udangnya bagus, sama semua. Supaya kalau jual kan nggak susah, pas milah-milah nggak susah. Supaya sama semua kita harus kontrol bener lingkungannya sih, suhu, makanan semua dikontrol. Kontrol itu hanya bisa dilakukan oleh komputer. Kalau orang mah tewas, kalau punya kandang segede-gede gambreng nggak bisa. Jadi kontrolnya sama komputer. Ilmu buat kontrol segede gitu namanya Internet of Things.
Beres ya. Jadi ilmunya ini sih sebenarnya. Sekarang saya kasih contoh yang realnya. Contoh real. Saya kebetulan juri di satu Indonesia Award. Ini satu Indonesia Award tuh award yang dikasih ke anak muda yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspirasional. Oke, saya kebetulan juri di situ. Yang dapat award tahun ini Udang. Salah satu di bidang teknologi, dia Udang. Ini saya klik dulu bentar. Dia Udang, dia bikin IoT buat peternakan udang dan akhirnya kalau nggak salah dia berapa persen ya? Apa sih nah? Bukan lulus udang teh non? Panen keberhasilannya sekitar 70-80% lah panennya berhasil itu. Sebelumnya dia gagal dan duitnya sampai hilang miliar. Duitnya hilang kalau main udang kan gitu ya. Kalau gagal panen miliar duit hilang nih geblek. Dia duitnya miliar hilang, akhirnya dia pakai dikontrol pakai komputer semua, dia duitnya akhirnya balik. Oke. Ini jurinya. Ini ada satu juri yang suka bikin salah fokus. Nah ini ada ini jurinya. Iya benar kan? Ada Pak Emil, ada Bu Nila, segala macam. Jadi ini kira-kira juri-jurinya. Nah sekarang saya akan kasih lihat yang keren banget, yang pas saya pengen tahu nih orang. Ini yang tahun ini ya, dia tambak udang. Sekarang saya pengen kasih lihat yang 2019 kalau nggak salah. Ini keren juga, keren sih ya. Ini, oh salah, bukan 2019. Berarti 2020. Coba lihat, bener. Nah, ini yoga. Dia bikin aplikasi yoga itu di Bali, namanya IGD Yoga. Dia di Bali, dia bikin aplikasi buat nelayan. Oke. Bayangkan kehidupan nelayan. Nelayan itu harus melaut sore-sore cari ikan, dan untuk nyari ikan dia ngabisin bensin. Bayangkan kalau ada aplikasi yang ngasih tahu ikannya dari mana, dia bikin itu. Nah, ini aplikasi bisa diambil di Play Store. Tadi mana Play Store gue teh? Mana Play Store teh? Mana ya Play Store saya? Buka lagi lah Play Store. Playgoogle.com, play google.com. Aplikasinya namanya Fishgo, bukan kalau sini kan Gojek, Go apa gitu ya. Ini Fishgo. Oke, Fishgo ini aplikasi buat nyari ikan. Bentar, mana dia teh? Mana Fishgo-nya teh? Ini dia Fishgo, di atas nggak kelihatan bego. Ini Fishgo. Jadi waktu si nelayan melaut, dia udah dikasih tahu ikannya hari ini ikan tuna ada di sini. Gitu. Pertanyaannya, kok dia bisa tahu dari mana? Ayo, bisa nebak nggak lu pada? Ayo, nggak tahu, nggak bisa nebak, nggak bisa nebak, kesian deh lu. Hah? Ikannya di miskop. Miskop. Hah? Kenapa? Bisa nggak masuk? Kalau mah goblok. Gimana? Nggak bisa, nggak tahu. Keren, ini keren banget. Jadi tekniknya sama dengan kayak pakai Google Map nih, tapi panjang lah ceritanya. Tapi kira-kira gini, yang dia lakukan adalah dia ngambil ikan, kan sederhana cara berpikirnya. Dia akan cari tempat yang suhunya yang dia suka, arusnya dia suka, makanannya ada, suhunya cocok. Nah, dia ngambil data dari sini, dari NOAA teh BMKG punya Amerika. NOAA itu ngeluncurin satelitnya bukan satelit komunikasi ya, dia ngeluncurin satelit cuaca. Nih satelitnya kayak gini buat cuaca, dia bisa lihat cuaca. Tapi selain cuaca kebanyakan kita mikir awan ya. Kalau dia lihat NOAA sea surface temperature gitu ya. Jadi kita punya gambar, dia punya data suhu kayak gimana. Terus dia juga punya data arus, dan dia ngumpulin berhari-hari, bertahun-tahun. Dia punya datanya, dan datanya dilepasin gratis. Diambil sama Yoga, bikin aplikasi. Kira-kira kalau hari Selasa besok, selama bertahun-tahun kayak gimana suhunya? Dapat, terus dikasihin ke nelayan. Selama ini nelayan kan pakai lokal wisdom, kearifan lokal, lihat matahari, lihat bintang gitu kan, dan itu nujum, pakai dukun. Ini dukunnya dukunnya aplikasi. Beres kan? Jadi pertanian sangat bermanfaat, bisa. Kuliahnya ada free gratis.
Pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada, habis? Nggak ada. Kurang ajar. Pembicaranya brengsek. Ada lagi pertanyaan? Iya. Oh ada? Ternyata ada. Kirain Oh, itu. Alhamdulillah. Ya, penasaran mumpung ketemu Pak Ono. Soalnya waktu ke Garut saya belum sempat ketemu Pak. Siap. Yang salah dia. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Pak. Siap. Tunggu. Tadi menarik mengenai data pribadi yang bisa diakses meskipun dengan ilmu tertentu mungkin Pak. Yang saya pikirkan itu kan database-nya mungkin satu gitu kan, atau database-nya diduplikasi gitu oleh orang lain atau seperti apa. Saya sih melihatnya apakah secure-nya kurang gitu dari yang punya database di stuk tadi gitu, atau hackernya kejagoan Pak untuk Oh yang tadi, yang Dukcapil tadi? Betul. Itu mah Dukcapil yang ngebuka. Oh, Jadi bukan hacker itu mah. Depdagri yang ngebuka. berarti Lapor Pak. Depdagri yang ngebuka itu teh. Jadi bukan hacker itu mah. oh gitu. Tujuannya sebetulnya bukan apa-apa sih buat pemilu, supaya kalau ngecek ini orang bener manusia atau bukan gitu ya, pemilu. Tapi jadi kayak gini, jadi kacau kan? Betul. Iya. Kesalahan pada siapa coba? Nah, bukan pada Ono jelas. Ono mah orang lain. Jelas yang harus ditangkap siapa gitu ya Pak. Iya. Tapi jangan gua, kalau ini kebetulan yang ngontrol datanya rada-rada abai ya. Harusnya kan nggak boleh kayak gitu banget. Ya ini rada abai, jadi ada kesalahan di mereka juga. Karena mereka nggak sadar gitu. Maksudnya mah baik, Iya. tapi jadi kebablas. Dia nggak mikir resiko yang, ya dia tidak berpikir bahwa di dunia ini nggak semua orang baik kayak Ono gitu kan. Jadi masalahnya itu sih. Oh gitu. Iya. Iya. Iya, terima kasih Pak. Ini jadi penasaran. Penasaran dipikir hacker kan, bukan, ini orang baik berpikir bahwa orang lain baik. Itu jadi masalah. Jadi kalau jadi orang baik jangan pernah berpikir orang lain baik gitu. Jangan pernah berpikir orang itu baik, jangan. Tidak baik berpikir orang baik. Walaupun orang baik. Kalau seperti itu mungkin dari sebagian besar kriminalitas di dunia Maya maya ya. seperti itu. Mau dikasih contoh? Boleh. Boleh Pak dulu. Boleh Pak. Karena banyak kejadian Pak. Banyak kejadiannya. Contohnya kan Contoh karena Adam. Iya emang dia ada bejat dia mah. Jangan khawatir, istri saya juga udah ketipu dah. Total berapa ya? 6 juta. Ketipu yang paling blon mah gini, ketipu paling blon bisa nih. Ketipunya istrinya orang paling blon ya. Ketipunya cuma gini doang. Temennya, tetangga, ibu-ibu pinjem duit ke dia. Terus pakai Facebook. Ya udah gitu kan ngecek, bener mau pinjam duit buat ini, buat SPP anak. Terus ya udah ditransfer duit, terus duit balik, nggak masalah. Udah gitu, Facebooknya teman istri saya kena hack. Terus hackernya baca dong, pernah ngapain aja nih orang? Oh pernah pinjam duit, dikerjain, langsung pinjam duit lagi. Udah gitu istri saya ngecek kan, telepon di sini dibikin sibuk, nggak bisa disambung ban. Terus istri saya kan positif mikirnya, oh butuh pisan nih kayaknya, ditransfer duitnya 2,5 juta, hilang. Kalau duit sudah ditransfer nggak bisa kita balikin loh. Aturan bank kayak gitu. Jadi kalau duit udah ditransfer nggak bisa bank balikin ke kita, nggak bisa. Yang bisa balikin adalah orang yang nerima transferan duit tadi, baru bisa balik. Kalau bank nggak bisa. Gitu. Nah kalau prepare menghadapi yang kayak gitu gimana Pak? Kita gitu sebagai user gitu dari aplikasi-aplikasi. Ya, iklan deh iklan. Ada di ITTS. Parah, ITTS. Maklum wakil rektor. Yang tadi deh kuliah cyber security ya, di ITTS ada ini nih, internet safety, keamanan di internet. Jadi teknik-teknik ngamanin diri di internet, ibaratnya gini lah, ilmu bela diri supaya kita aman berinternet, saya terangin di sini. Jadi kalau yang internet safety mah buat orang biasa ya. Jadi diterangin di sini. Saya kasih icip-icip ilmunya ya. Ini ada dasar-dasar kawan informasi itu apa, perilaku aman di internet seperti apa, cyberbullying apa. Cyberbullying teh ini, kalau bullying kalau yang kejadian seringnya ini hoax.
hoax, kayak presiden kena hoax segala macam, itu cyberbullying namanya. Terus ada lagi tentang kecanduan konten negatif, ini terutama buat kaum laki-laki ya, perempuan mungkin enggak, karena nggak butuh, laki-laki yang butuh ya. Keamanan password, udah gitu keamanan email seperti apa, terus keamanan gadget diterangin di situ, terus keamanan media sosial diterangin di situ. Contoh sederhana teh, kapan ya waktu itu ya? Masih ingat nggak sih yang anak SD di Surabaya yang gambarnya diambil, nggak tahu ya? Oh dia mah orang baik. Gue sering tahu yang ngaco-ngaco soalnya. Ini korbannya salah satu yang contoh benerannya adalah anak SD perempuan banyak di Surabaya. Kan anak SD kan nggak boleh pakai Facebook ya. Tapi udah gitu kan seringkali ulang tahunnya dirubah supaya dia pakai Facebook. Terus mereka tektokan di antara mereka. Ini anak SD udah levelnya kelas 5, kelas 6 SD lah. Jadi ini perempuan, jadi sudah akhir balik, udah main segala macam. Nah, mereka ngomong kayak gituan di Facebook. Udah gitu ada laki-laki yang suka anak kecil kayak gituan, ikutan ngobrol. Udah gitu dia ngomong ke anak-anak itu, saya dokter loh, saya bisa meriksa Anda, bisa jarak jauh meriksanya, nggak usah datang, bisa jarak jauh. Caranya gimana? Oh gampang, buka aja bajunya di foto, nanti saya bisa meriksa gitu kan. Bagus. Lu jangan ketawa nih, beneran korban. Beneran korban. Akhirnya kita kan nafsu semua kan, kita kejar karena orangnya dapet sih, cuman kan sakit hati aja sih. Jadi segi kayak gitu-gitu tuh banyak banget. Dan saya hampir setiap hari ada orang yang bukan komplain ya, ngomong ke saya curcol lah, Pono saya ditipu sekian juta, banyak, hampir tiap hari orang dapat kayak gituan. Kadang-kadang mintanya cuma kayak gini, Pono, saya ketipu sama situs judi, bisa nggak Pono nyerang situs itu, kayak saya pembunuh bayaran kan gitu, sering kayak gitu kan. Pusing saya juga. Gitu sih kejadian. Satu lagi Pak mungkin ya. Siap. Ini kita sebagai guru Pak, sebagai orang tua juga di rumah. Iya. Saya sering nanya di berbagai event parenting gitu ya. Gimana kan koneksi internet itu punya dua sisi. Ya. Ya, akses negatifnya luar biasa, akses positifnya juga sangat banyak. Nah, yang dari sudut pandang ahli IT Pak, untuk kita prepare gitu, menjaga anak-anak kita, keluarga kita, menjaga murid-murid kita juga di sekolah, karena terus supaya kalau nggak masuk akal lah intinya lah ya. Betul, kalau kita razia HP anak-anak itu luar biasa Pak, di dalamnya pasti ada. Alhamdulillah semua ya, atau astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita alhamdulillah. Nah ini dari sudut pandang ahli IT kayak gimana ya? Prepare-nya kita buat. Prepare-nya gimana? Kayak gituan ya. Prepare-nya apa Dan? Ini mulai keluar lagi. Iya, prepare-nya gampang sih. Harus mengerjakan perintah yang pertama. Nah, perintah pertama apa? Pak, nggak tahu. Doa salah. Perintah pertama apa? Ikro. Enggak, itu. Ikro, syukur-syukur mau itu ya. Sebelum subuh 1 juz lah. Itu sih kuncinya sebenarnya itu. Kalau nggak gitu mah susah. Alhamdulillah anak saya satu ada yang mulai kayak gitu si Jack gara-gara putus sama pacarnya 3 kali 4 kali, akhirnya dia sekarang jadi lurus sholat ke masjid. Oh saya alhamdulillah, biasanya mah kagak sholat. So, insya jadi harus putus pacar dulu. Tapi itu sih nggak bisa pakai teknologi percuma. Bisa kita kadang-kadang kalau orang ahli IT suka ngomong gini kan, pasang aja aplikasi buat blokir situs porno segala, percuma, anak-anak mah pada pinter semua, itu mah pada bypass semua. Kalau udah ikro tinggal lu pilih, lu masuk neraka masuk surga, enggak, selesai, beres. Itu kan pilihan hidup ya. Udah cuma gitu aja sih kalau saya sih. Pusing ya. Terima kasih. Masih ada waktu atau ada pertanyaan lagi atau habis? Ini moderator, ini mah bagian saya. Moderator dulu. Gimana ini? Udah lebih ini 10.